Mulai ya. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan perwakilan memimpin doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqimna binil fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna wasi'an thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirril asrori wa tiryakil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabihil ayar adada ni'amillah wa ifdoli adada ni'amillah wa ifdoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Selamat pagi yang terhormat Bapak Ayat selaku dosen matkul Pancasila dan teman-teman kelas C yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya sehingga kita semua bisa bergabung dalam Zoom ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Saya Femi Harja Kusuma Wardani sebagai moderator kelompok 7 yang mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum presentasi dimulai, dipersilahkan kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Nur Aristia Hanjani. Nama saya Anis Sulala. Baik, selanjutnya dipersilakan kelompok 7 untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan menerangkan Pancasila yang bertema Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Masyarakat madani akan terwujud jika umat Islam bergerak serempak, saling menghormati dan melindungi, saling membantu dan mendukung, bukan saling menyerang dan menghancurkan. Posisi dan peran umat Islam Indonesia. Sumber daya manusia umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitasnya yang unggul. Eksploitasi kekayaan alamnya itu dilakukan oleh orang-orang atau bangsa non-Islam, sehingga keuntungan terbesar diperoleh orang non-Islam. Kerukunan hidup antara umat beragama. Islam menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah, baik mereka muslim maupun non-muslim. Sebagai paradigma pembangunan. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa rohani yang mencakup alat, rasa, dan kehendak, aspek raga atau jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Satu, Gerakan Reformasi. Pelaksanaan GBHN 1998 PJP 2 Pelita ke-7 ini bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia Tenggara, sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. 2. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Agenda yang mengalami kerusakan parah selama Orde Baru adalah bidang hukum. 3. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara, oleh karena itu paradigma ini harus merupakan dasar pijak dalam reformasi politik. 4. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pada era ekonomi global dewasa ini dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat, oleh rakyat. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab, yaitu sesi yang pertama, ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, Bagaimana agar SDM umat Islam mampu menunjukkan
kualitasnya yang unggul. Silakan pertanyaan selanjutnya. Moderator, mau bertanya. Ya, silakan Mas. Bagaimana bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun politik berkeadaban? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Mbak Moderator, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Apakah konsep dari masyarakat madani ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan berikan contoh penerapan dari konsep ini? Baik, kelompok 7 dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mbak Moderator izin menjawab soal nomor 1. Ya, silakan Mbak. Saya ulangi lagi, soalnya adalah bagaimana agar sumber daya manusia umat Islam mampu menunjukkan kualitasnya yang unggul. Jawabannya adalah umat Islam harus menghayati tanggung jawab kemanusiaan bersama. Keterpecahan umat Islam menjadi kendala terbesar untuk tercapainya sumber daya manusia yang unggul. Umat Islam dituntut untuk bersikap proaktif dalam memperjuangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena ia adalah ujung dari peradaban manusia, menjiwai sistem sosial politik dan ekonomi, memberikan peran yang proporsional. Umat Islam dapat mengembangkan dan memanfaatkan seluas-luasnya seluruh potensi diri serta alam semesta untuk kemaslahatan dunia. Sudah, Mbak.
Baik, apa ada yang ingin memberikan tambahan atau menyanggah jawaban? Dipersilahkan. Kalau tidak ada yang ingin menyanggah jawaban, saya akan lanjutkan untuk kelompok 7 menjawab pertanyaan nomor 2. Oh, sebelumnya bagaimana dengan jawaban dari Mbak Tia, Mbak Reni? Apa dirasa sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan untuk menjawab soal nomor 2, kelompok 7. Mbak Moder, izin menjawab. Iya, silakan. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 dari Mas Aldo. Yang soalnya, bagaimana bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun politik berkeadaban? Jawabannya adalah bentuk aktualisasi Pancasila sebagai paradigma membangun politik berkeadaban adalah bahwa setiap individu warga negara memiliki hak dasar politik yang sama. Tidak ada diskriminasi apalagi eksploitasi. Mayoritas dan minoritas diposisikan secara proporsional. Sudah, Mbak. Baik, apa ada yang ingin memberikan tambahan atau menyanggah jawaban dari Mbak Tia? Ya, izin moderator saya ingin menambahkan. Iya, Mas, silahkan. Itu kan tadi kan ada
ada pertanyaan yang berhubungan dengan agama kan. Nah, terus kalau menurut saya itu jika membahas tentang agama, ya sudah bahas tentang agama. Jangan disangkut pautkan dengan hal yang lain. Dan juga jika membahas tentang politik, ya sudah bahas politik saja. Jangan disangkut pautkan juga dengan hal yang lain. Karena jika misalkan nih politik dengan agama disangkut pautkan, nggak bakalan maju. Politik ya politik, agama ya agama, ya sudah. Jadi apa ya, nggak usah disangkut pautkan gitu loh. Semuanya itu sudah ada jalannya tersendiri. Politik ya politik, agama ya agama. Jangan disangkut pautkan gitu. Misalkan lagi nih ada suatu pemerintahan tuh. Nah, terus di situ yang apa ya, permasalahannya itu tentang politik, bukan tentang agama, di tapi di suatu daerah itu dipegang oleh orang yang beragama, ya nggak maju politiknya gitu. Jadi apa ya, intinya ada jalannya tersendiri. Jadi nggak bisa disangkut pautkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Lutfi atas sanggahan jawabannya. Bagaimana Mas Aldo? Apa sudah cukup dengan jawabannya? Cukup, Pak Odar. Cukup. Baik, bisa dilanjutkan oleh kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Izin Mbak Moderator mau menjawab pertanyaan nomor 3 dari Mbak Nabila. Ya, silakan Mbak. Saya ulangi soalnya. Apakah konsep dari masyarakat madani ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Dan berikan contoh penerapan dalam konsep ini. Iya, menurut saya sesuai. Karena masyarakat madani adalah masyarakat yang bermoral, yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas masyarakat, di mana masyarakat memiliki motivasi dan inisiatif individual. Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang di dalamnya hidup manusia-manusia partisipan yang masing-masing diakui sebagai warga dengan kedudukan yang serba serta dan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Istilah madani secara umum dapat diartikan sebagai adab atau beradab. Jadi, masyarakat madani harus dapat menjadikan sebuah motivasi terbaru untuk dapat membangun keteraturan masyarakat yang sesuai dengan tujuan hidup negara Indonesia. Bentuk sederhana masyarakat madani dapat dilihat antara lain melalui budaya gotong royong yang mencerminkan kemandirian dan partisipasi masyarakat. Apa ada yang ingin memberikan tambahan jawaban dari teman-teman?
Kalau tidak ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban, bagaimana dengan Mbak Nabila? Apa bisa diterima jawabannya dari kelompok 7? Ya, Mbak, sudah bisa diterima. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab yang sesi kedua, yaitu ada 3 pertanyaan juga. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Mbak Moderator, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Apa yang membedakan Pancasila saat ini sebagai sebuah bentuk daripada paradigma yang dimana ada di dalam era reformasi? Silahkan teman-teman yang bertanya lagi. Mbak Moderator, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Contoh penerapan Pancasila dalam paradigma pembangunan.
Selanjutnya dipersilahkan untuk teman-teman untuk bertanya pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Mbak moderator izin bertanya. Ya, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dan imtak. Baik, dipersilahkan untuk kelompok 7 menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Izin Mbak Moderator mau menjawab pertanyaan nomor 4 dari Mbak Dia. Saya ulangi soalnya. Apa yang membedakan Pancasila saat ini sebagai sebuah bentuk daripada paradigma yang dimana ada di dalam era reformasi? Pada era reformasi, Pancasila bertindak sebagai reinterpretasi. Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman dan harus relevan dan kontekstual serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Berbagai perubahan pun dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi pada peranan Pancasila dalam reformasi dipertanyakan karena tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Apa ada yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan dari teman-teman?
Baik, kalau tidak ada sanggahan atau tambahan jawaban, bagaimana dengan jawabannya Mbak Dia dari kelompok 7? Apa bisa diterima? Bagaimana Mbak Dia, bisa diterima jawaban dari kelompok 7? Udah bisa, Mbak. Baik, kalau gitu bisa dilanjutkan kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Izin Mbak Moderator mau menjawab pertanyaan nomor 4 dari, nomor 5 dari Mbak Nanda. Saya ulangi soalnya. Contoh penerapan Pancasila dalam paradigma pembangunan. Paradigma adalah model utama, pola atau metode. Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman, dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Contohnya, 1. Penerapan keadilan sosial dalam bidang politik. 2. Kebijakan yang pro-rakyat. 3. Pelaksanaan demokrasi yang bertujuan mempertahankan persatuan. 4. Menggunakan nilai kemanusiaan untuk menerapkan keadilan sosial. Yang kelima, mengakui nilai ketuhanan sebagai sumber dari segala nilai. Apa ada yang ingin memberikan tambahan jawaban dari teman-teman?
Baik, kalau tidak ada yang menambahkan, bagaimana Mbak Nanda, apa bisa diterima jawabannya? Iya Mbak, bisa. Terima kasih. Selanjutnya, bisa dilanjutkan kelompok 7 menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-6. Mbak Moderator, izin menjawab soal nomor 6. Ya, silakan Mbak. Saya akan menjawab soal nomor 6 dari Mbak Firda. Saya ulangi soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK dan IMTAK. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, semua upaya pengembangan IPTEK harus seiring sejalan dengan upaya peningkatan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk aktualisasi dari Pancasila sebagai paradigma penyeimbang IPTEK dan IMTAK adalah bahwa seluruh aspek pengembangan IPTEK baik untuk kepentingan internal maupun eksternal Indonesia sejatinya harus terbangun dengan pondasi Pancasila sebagai alat ukur atau parameter. Arah serta tujuan pengembangannya artinya IPTEK yang dikembangkan harus senafas dengan ruh dan semangat ketuhanan, berkeadaban, nasionalisme, kerakyatan, serta berkeadilan. Jika IPTEK dikembangkan dengan pendekatan Pancasila sebagai paradigmanya, maka berarti ada keselarasan dengan nilai keimanan dan ketakwaan. Karena keimanan dan ketakwaan bisa diindikasikan melalui seberapa besar nilai manfaat IPTEK tersebut bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau hal tersebut bisa tercipta, maka ini berarti ada keseimbangan dan keseimbangan ini merupakan wujud nilai Pancasila. Sudah, Mbak. Baik, apa ada yang ingin memberikan tambahan atau menjaga jawaban dari teman-teman?
Kalau tidak ada yang menambahkan jawaban, bagaimana dengan Mbak Firda? Apa bisa diterima jawabannya? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 7 dan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diakhiri dengan bacaan doa. Silahkan perwakilan membaca doa akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima lam tana, Rabbi alimna ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zidna ilman nafi'ah, warzuq lana halalan thayyibah, waftah lana futuhan hikmah, yassir lana kulla umurina. Wafir lana jami'an hotoya, wardo anna kulla ahwalina, wabarik lana fima atoita, waftim lana husnal khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Lutfi.